Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Saya akan membawakan materi tentang pasar modal dan investasi. Yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek seperti saham dan obligasi. Berfungsi sebagai penghubung antara investor sebagai pemilik dana dengan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal jangka panjang. Keberadaan pasar modal meningkatkan aliran dana secara efisien sesuai dengan kriteria pasar, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi real. Bagi investor, pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi selain menabung di bank atau membeli aset seperti emas dan properti. Yang kedua adalah investasi. Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan. Pada dasarnya, investasi merupakan pengeluaran sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga untuk mendapatkan hasil imbal yang lebih besar di kemudian hari. Tindakan ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan nilai aset dari waktu ke waktu, yang dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pembelian saham, obligasi, atau properti. Lalu berikutnya kita akan masuk ke manfaat pasar modal. Yang pertama itu bagi para emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek. Manfaat pertamanya itu sebagai sumber pendanaan jangka panjang, di mana perusahaan itu dapat mendapatkan dana tanpa harus meminjam atau berutang kepada bank. Nah, dana ini itu dapat mereka gunakan untuk ekspansi usaha, penelitian dan pengembangan, membayar hutang, serta meningkatkan modal kerja. Lalu yang kedua itu meningkatkan kredibilitas perusahaan, di mana perusahaan yang tercatat di bursa efek ini atau go public itu umumnya dipandang lebih kredibel dan transparan karena harus memenuhi berbagai regulasi dan melaporkan kinerjanya itu secara berkala kepada pihak publik. Lalu yang ketiga itu ada nilai perusahaan yang meningkat. Nah, kepemilikan menjadi lebih liquid karena sahamnya itu dapat diperjualbelikan di pasar. Hal ini itu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada mendorong profesionalisme manajemen, di mana perusahaan terbuka atau TBK itu diawasi oleh banyak pihak, mulai dari regulator, investor, hingga analis. Ini mendorong manajemen untuk menjalankan perusahaan itu dengan lebih profesional dan juga hati-hati. Nah, yang kedua itu bagi para investor. Yang pertama itu sebagai sarana investasi pastinya, di mana pasar modal itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan dananya itu dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, rekayasa dana, yang dimana hal itu memiliki potensi keuntungan. Lalu ada mendapatkan capital gain dan juga dividen. Nah, capital gain itu merupakan keuntungan dari selisih harga jual dan juga harga beli saham. Sementara dividen itu pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari laba yang mereka hasilkan. Lalu yang terakhir itu diversifikasi investasi, di mana investor ini dapat menyebarkan risiko dengan berinvestasi pada berbagai instrumen dan juga sektor industri yang berbeda-beda demi mendapatkan keuntungan. Nah, lalu yang ketiga itu ada bagi perekonomian nasional. Yang pertama itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana dengan tersalurnya dana dari masyarakat ke sektor produktif atau perusahaan, investasi dan produksi itu akan meningkat, yang ada pada akhirnya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari negara. Lalu yang kedua itu menciptakan lapangan kerja. Dengan perusahaan yang berkembang dan semakin maju, itu akan membuat pasar modal itu akan cenderung memperluas usahanya mereka, sehingga mereka membutuhkan banyak tenaga kerja. Lalu yang terakhir itu meningkatkan pendapatan negara, di mana transaksi di pasar modal ini menghasilkan pajak seperti pajak atas dividen dan juga capital gain, serta pajak untuk perusahaan yang akan go public. Oke, berikutnya kita akan masuk ke siapa saja sih pelaku dalam pasar modal. Nah, yang pertama itu adalah Bursa Efek Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan juga menyediakan sistem dan juga sarana untuk kegiatan jual beli di pasar modal. Lalu yang kedua itu ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa efek.
Lalu yang ketiga itu ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa penyimpanan dan juga pencatatan dari surat-surat berharga. Lalu ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan penawaran dan juga mengeluarkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada pemodal dan juga investor, yaitu individu atau lembaga yang menanamkan dana atau modalnya kepada perusahaan. Lalu ada perusahaan efek sekuritas, yaitu perusahaan pada bidang jasa keuangan yang dimana mereka memiliki izin dari regulator pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang, menjamin emisi efek, serta manajer investasi. Yang pertama kita akan membahas lembaga dan profesi penunjang, yaitu merupakan pihak-pihak yang berperan dalam mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan bisnis. Mereka tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi maupun distribusi barang dan jasa utama, namun memiliki fungsi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang transparan, tertib, dan juga efisien. Contoh dari lembaga penunjang yaitu ada Biro Administrasi Efek, yaitu lembaga yang membantu emiten mencatat dan mengelola kepemilikan saham investor. Selanjutnya ada wali amanat, itu pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi dan memastikan emiten menepati kewajibannya. Dan yang terakhir ada pemeringkat efek, yaitu lembaga yang menilai tingkat risiko atau kelayakan surat utang yang diterbitkan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari profesi penunjang. Contoh-contohnya itu banyak, seperti akuntan, pihak yang memeriksa dan menilai laporan keuangan perusahaan agar sesuai dengan standar ekonomi. Selanjutnya ada konsultan hukum, pihak yang memberikan pendapat hukum dan memastikan kegiatan atau dokumen perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada notaris, pejabat umum yang membuat dan mengesahkan akta atau dokumen hukum seperti akta pendirian perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk pasar modal. Produk pasar modal merupakan berbagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan di bursa efek dan digunakan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kesempatan investasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana. Nah, produk pasar modal itu ada banyak contohnya seperti saham atau surat bukti tanda kepemilikan modal di suatu perusahaan atau bukti bahwa kita sudah menginvestasikan uang di perusahaan tersebut, sehingga kita disebut salah satu pemilik perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada obligasi atau surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Sederhananya itu adalah bukti bahwa kita sudah menginvestasikan uang kita di perusahaan dalam bentuk pemberian pinjaman dana terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada reksadana. Reksadana itu ketika investasi yang dilakukan manajer investasi menghasilkan keuntungan. Semakin besar unit penyertaan yang dimiliki, semakin besar pula keuntungan yang akan diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan risiko dari beberapa produk investasi yang ada di pasar modal, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Nah, ketiga produk ini memiliki potensi keuntungan yang menarik, namun tentu juga memiliki risiko yang harus dipahami oleh para investor. Yang pertama itu ada saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, kita berarti menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Manfaat berinvestasi saham antara lain ada dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula dividen yang diterima. Lalu selanjutnya ada capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli saham. Ketika harga saham naik, investor itu bisa menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi. Namun, investasi saham juga memiliki risiko. Di antaranya, yang pertama ada tidak mendapatkan dividen, karena pembagian dividen bergantung pada kebijakan dan kinerja perusahaan. Yang kedua ada capital loss, yaitu kerugian ketika harga jual saham lebih rendah dari harga belinya. Lalu yang ketiga ada risiko likuidasi, yaitu risiko kehilangan seluruh investasi jika perusahaan bangkrut dan asetnya tidak cukup untuk melunasi kewajiban. Lalu selanjutnya itu ada obligasi. Obligasi itu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Investor yang membeli obligasi sendiri berarti meminjamkan uang kepada pihak penerbit obligasi dengan imbalan bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala. Nah, manfaat dari investasi obligasi itu antara lain yang pertama ada kupon, yaitu bunga yang diterima secara rutin oleh pemegang obligasi. Yang kedua ada capital gain,
yaitu keuntungan yang diperoleh ketika harga obligasi naik di pasar sekunder dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Tapi obligasi juga memiliki risiko, sama halnya dengan saham. Risiko dari obligasi itu meliputi yang pertama ada capital loss jika harga obligasi turun dan dijual dengan harga lebih rendah. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual obligasi sebelum jatuh tempo karena sedikitnya pembeli. Lalu yang ketiga itu ada risiko kebangkrutan apabila penerbit obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya. Yang keempat atau yang terakhir itu ada risiko gagal bayar, yaitu ketika penerbit tidak dapat membayar bunga atau pokok utangnya tepat waktu. Lalu yang terakhir itu ada reksadana. Nah, reksadana sendiri itu wadah yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Manfaat reksadana itu yaitu ketika manajer investasi berhasil mengelola dana dengan baik dan menghasilkan keuntungan, maka nilai unit penyertaan itu akan meningkat. Semakin besar jumlah unit itu, maka semakin besar pula potensi keuntungannya. Namun, risiko reksadana juga perlu diperhatikan. Nilai investasi bisa naik maupun turun, tergantung kondisi pasarnya. Karena itu, investor perlu memahami profil resikonya sendiri dan memilih jenis reksadana yang sesuai dan dengan tujuan serta toleransi risikonya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap produk investasi di pasar modal memiliki manfaat dan risiko masing-masing. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, penting bagi kita untuk memahami karakteristik dari setiap instrumen agar keputusan yang diambil itu bisa lebih bijak dan sesuai dengan tujuan keuntungan kita. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah berinvestasi di pasar modal. Berikut 6 langkah penting yang perlu dilakukan sebelum memulai investasi di pasar modal. Yang pertama itu ada pahami profil risiko dan tujuan investasi. Setiap individu memiliki tingkat risiko dan tujuan investasi yang berbeda. Tentukan apakah investasi yang dilakukan untuk jangka pendek, menengah, atau panjang agar arah investasi lebih jelas. Lalu yang kedua itu ada pelajari produk investasi di pasar modal. Kenali berbagai produk seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pahami cara kerja, potensi keuntungan, serta risikonya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga itu ada buku rekening efek. Langkah selanjutnya itu adalah membuka rekening efek melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang biasa kita sebut si OJK ini. Nah, rekening ini itu bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi investasi di pasar modal. Lalu yang keempat itu ada melakukan analisis sebelum membeli. Sebelum membeli instrumen investasi, kita dapat melakukan analisis terhadap kinerja dan proses instrumen tersebut. Langkah ini penting agar keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, bukan sekedar spekulasi. Lalu yang kelima itu ada evaluasi portofolio secara berkala. Nah, evaluasi portofolio investasi secara rutin ini gunanya itu untuk menilai kinerjanya. Jika hasilnya belum sesuai target, lakukan penyesuaian agar hasil investasi ini menjadi lebih optimal. Lalu poin yang terakhir itu ada melakukan investasi jangka panjang. Kita sering dengar investasi jangka panjang ini. Nah, investasi di pasar modal sebaiknya dilakukan dengan orientasi jangka panjang. Meskipun harganya dapat berfluktuasi dalam jangka pendek, potensi keuntungan jangka panjang biasanya lebih stabil dan menjanjikan. Itulah 6 langkah berinvestasi di pasar modal. Dengan memahami setiap tahapannya, dengan memahami setiap 6 tahapannya itu, diharapkan investasi yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal. Nah, selanjutnya kamu memiliki produk investasi pasar modal. Kamu memiliki produk investasi pasar modal terwujud melalui pembelian saham atau obligasi, reksadana, dan instrumen efek lainnya yang diperdagangkan di bursa. Saat berinvestasi, investor memiliki sebagian aset dari perusahaan melalui saham atau memberikan pinjaman yang akan mendapatkan kupon atau bunga melalui obligasi. Nah, terus untuk memfasilitasi kepemilikan ini, investor harus membuka rekening efek di perusahaan sekuritas dan rekening dana nasabah atau biasa disebut dengan RDN. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang contoh perusahaan sekuritas pasar modal. Nah, untuk perusahaan sekuritas pasar modal adalah perusahaan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut dengan OJK. Nah, untuk bertindak sebagai perantara dalam jual beli efek seperti saham dan obligasi.
di pasar modal, mereka memfasilitasi transaksi bagi investor, lalu baik individu maupun institusional. Jadi mereka ini memfasilitasi bukan hanya individu tapi juga institusional. Lalu dan juga dapat menyediakan layanan seperti rekomendasi analisis saham, terus dan juga pengelolaan portofolio, dan juga beberapa contoh perusahaan sekuritas itu seperti di Indonesia itu seperti Mandiri Sekuritas, Nilai Aset, dan juga BNI Sekuritas.